dari apa itu aljabar, terus unsur-unsur bentuk aljabar itu seperti apa. Tuh, coba dibaca dulu, nanti Pak kasih soal. Nah, ini baca ini. Tuh. Ini dibacanya gitu. Apa Ya. garis KM? Apa itu aljabar itu dulu. Nah, ini ada. Nah, bentuk aljabar merupakan bentuk matematika yang dalam penyajiannya menggunakan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Tuh. Jadi dalam bentuk aljabar tuh bilangan yang belum diketahui itu masih menggunakan simbol atau huruf. Contoh, ada suatu bilangan yang tidak diketahui jumlahnya, itu dipakai huruf N atau X bisa. Tuh. Ini kalau dimakani. Tuh, kalau ini A ini disebut dengan variabel. Nah, variabel ini merupakan huruf atau simbol yang digunakan untuk sebuah kuantitas yang berubah-ubah atau kuantitas yang sebelum diketahui nilainya. Seperti yang Bapak bilang tadi itu 5A gitu. A ini belum diketahui nilainya gitu. Jadi digunakanlah sebuah variabel. Tuh. Terus nah, kayak ini. Ini contoh soal 2XA sama dengan 2A. Nah, itu A ini belum diketahui nilainya, makanya dipakailah sebuah variabel A itu untuk menggantikan nilai yang belum diketahui. Tuh. Ini contoh ini. Bentuk aljabar dinyatakan dengan huruf yang mewakili suatu nilai tertentu. Bagaimana jika suatu nilai tersebut diketahui? Ini ada contoh permasalahan. Indah mempunyai tali sepanjang X meter. X ini artinya belum diketahui. Kemudian tali tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama panjang. Jika diketahui tali milik Indah adalah 2,4 meter, maka berapa panjang sama setiap bagiannya. Nah, dapat kamu nyatakan dalam bentuk aljabar tersebut. Caranya, kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar itu ini X per 8. Kenapa X per 8? Karena Indah itu kan mempunyai tali dengan panjang tidak diketahui, yaitu X. Nah, sedangkan tali tersebut dibagi menjadi 8 bagian, makanya X per 8. Per ini artinya dibagi 8. Nah, setelah itu, jika diketahui panjang tali milik Indah adalah 2,4 meter, maka berapa panjang setiap bagiannya? 2,4 meter itu meter dirubah menjadi sentimeter dulu. 2,4 meter itu sama dengan 240 cm.
Nah, jadi X-nya udah ketahui. Panjang talinya indah. Tuh jadinya 240 per 8. Berapa 240 bagi 8? Ora. Kalau Oke. Tuh, cari dulu 240 bagi 8. Ketemu dah hasilnya. gini kan cuma. Ya. 40 per 8 itu berarti 30 cm. Nah, ketahuan dah. Panjang tali yang dipotong. Berapa sih panjang tali yang dipotong? Kan gitu, setiap bagiannya berapa? Ini dah 30 cm. Terus ini ada lagi. Bagaimana jika panjang tali diubah? Apakah panjang setiap potongan tali juga akan berubah? Iya. Ngerti kan? Kalau misalkan X-nya ini dirubah menjadi 800 atau 8 meter. X ini dirubah menjadi 8 meter. 8 meter dirubah menjadi cm itu jadinya 800 cm. Nah, 800 cm per 8 karena dibagi 8. Jadinya berapa? 800 bagi 8. 100 cm. 100-nya 8 kali kan 800. Udah. Nah, ini jadi berarti kan berubah jadinya panjang setiap talinya. Maka dari itu, jika panjang tali dirubah, apakah panjang setiap potongan tali juga akan berubah? Ya, jawabannya ya. Udah ngerti kan ke sana? Udah. Nah, terus nah, ini ada lagi nih. Tentukan nilai 4x plus 2 jika x sama dengan 6. Nih, buat dulu. Tentukan 4x tambah 2. Terus, jika x sama dengan 6. Berarti caranya 4x ditambah 2 sama dengan 4. Nah, x-nya kan udah tahu nih. Buka dulu. X ini kan udah tahu nih. Berarti 4 dikali 6 Ditambah. terus kurung tutup dulu. Oh. Tambah 2 sama dengan lagi 4 kali 6 4 kali 6. 2 4. Terus ini kan udah dikali tadi. Sekarang ditambah. 24 tambah 2. Iya, sama dengan 26. Inilah jumlah tali, panjang tali. Kalau misalkan 4x plus 2 jika x sama dengan 6. Berarti 4 dikali 6 dulu, terus ditambah 2. Nah, terus sekarang Pak kasih soal. 5x plus 10 jika x sama dengan 4. Coba buat. Sama tuh soalnya kayak contoh tadi. Di bawahnya buat. Kok 4 5?
Dah. Caranya gimana? Coba jelasin. 5 dikali 4 itu kan hasilnya 20. Habis itu 21 ditambah 10 hasilnya 30. Ya, tahu kan? Susah apa gampang? Gampang. Terus di sini ada sifat-sifat aljabar. Sifat-sifat dan operasi aljabar. Nah, ini operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar memiliki aturan tertentu. Koefisien pada suku-suku yang sama dapat digabungkan. Namun, jika sukunya berbeda, maka koefisiennya tidak dapat digabung. Nih, perhatikan beberapa bentuk aljabar berikut. 6A plus 10, 4A min 6B, 10A plus 14B min 18. Ketiga bentuk aljabar di atas dikenal sebagai bentuk linear. Bentuk aljabar linear memiliki suku dan koefisien tertentu. Operasi perpangkatan dalam bilangan bulat diartikan sebagai operasi perkalian berulang dengan unsur yang sama. Tuh, ini untuk perpangkatan. Nah, hal tersebut juga berlaku pada perpangkatan bentuk aljabar. Untuk memahami operasi perpangkatan pada bentuk aljabar, ini bisa lihat contoh ini. Nih, A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Ngerti kan? Enggak. Nih, operasi perpangkatan dalam bilangan bulat diartikan sebagai operasi perkalian berulang dengan unsur yang sama. Hal tersebut juga berlaku pada perpangkatan bentuk aljabar. Untuk lebih memahami operasi perpangkatan pada bentuk aljabar, nih perhatikan contoh berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Contoh, A pangkat 2 sama dengan N, ini kan itu 2, berarti A kali A itu 2, rendah sama dengan A pangkat 2. Contoh, 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 2 kali dia. Ini sebanyak ini. Contoh lagi, 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2 4 4 kali 2 4 kali 2 14. 8 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 2 pangkat 5 adalah 32. 2. Nah, tuh ya. Berarti ini A-nya nih N-nya ini ada 3 gitu. N yang di pangkat yang di atas nih. Ini kan rumus. Rumus ini A pangkat N. Seperti yang dibilang tadi tuh, N ini 2. nah belum diketahui angkanya. Oh iya. Jadi kalau dibawa ke angka 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Itu maksudnya A dikali A sebanyak N kali. 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5. Ini A nih
A ini 2, N itu 5. Oh. Kalau contohnya soal gitu. Ini sebagai rumus ya, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai sebanyak berapa aja N itu gitu. Kalau misalkan N itu 2, ya udah A dikali A. Misalkan 1 pangkat 5 gitu. 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sampai 5 kali itu. Tuh. Dah. Itu namanya operasi perpangkatan.